Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada tetap semangat. Dan Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, baru saja mengatakan kepada media bahwa ada kemungkinan di FIFA Matchday bulan September yang akan datang kita akan isi dengan pertandingan persahabatan. Bahkan bisa juga ada mini turnamen, mengundang tim dari Timur Tengah, misalnya Lebanon atau Kuwait, dari Asia Tenggara satu yang dibidik, dengan harapan tentunya mereka bisa bermain, yaitu Malaysia. Seteru kita, ini rame kalau ada Malaysia, ini luar biasa, pasti stadion akan penuh. Dan saya sudah coba berbicara dengan Pak Erick menanyakan soal Malaysia ini. Pak Erick bilang kita belum tahu ke depan apakah mereka merespon atau tidak, kita lihat saja nanti. Kalau Malaysia tidak mau ikut, semua tergantung dari Malaysia. Kita masih punya alternatif lain. Banyak tim yang akan bermain dengan timnas Indonesia. Dengan catatan bahwa kita lolos ke putaran keempat. Kalau kita bersiap ke putaran keempat kan akan bertanding di Oktober itu. Nah, bisalah di September itu diadakan pertandingan pemanasan buat pemain-pemain kita, buat Bang Jai Ises dan kawan-kawan bisa bermain. Paling tidak ada 2 match yang dipersiapkan di bulan September. Makanya perlu untuk ada seperti mini turnamen. Kalau Malaysia nggak mau, bisa aja Lebanon dan Kuwait yang diminta diundang oleh Pak Erick, oleh PSSI untuk bisa datang. Kalau memang Malaysia oke dengan tawaran kita, berarti salah satu di antara Kuwait atau Lebanon tidak bermain. Mungkin yang paling yang ngotot bisa bermain dengan kita dan suka dengan kita adalah Lebanon. Berarti Kuwait akan tersisi. Kalau Malaysia ini enak kalau udah Malaysia. Wah, tidak tahu bagaimana jadinya. Karena kita terakhir berhadapan dengan Malaysia itu kalau nggak salah itu di Piala AFF 2021. Kalau nggak salah di Singapura Kita menang dengan 4-1 atas Malaysia. Terakhir di fase grup dan kita ke final sebelum kalah dari Thailand. Tolong dikoreksi teman-teman. Itu ada 2 gol brace diciptakan oleh Irfan Jaya, kalau nggak salah. 1 gol lagi dari Pratama Arhan, dan gol terakhir dari tandukan Elkan Bagot. Nah, ketika itu Malaysia bisa menyamakan, bisa ada 1 gol Malaysia itu mungkin dari Rice penjaga gawang mereka, pemain mereka. Tapi yang pasti kita menang telak di Piala AFF. Kalau bicara pertandingan persahabatan itu sudah lama, 2016 terakhir kalau nggak salah di Surakarta. Dan kita bisa menang saat itu dengan 2 gol dari Malaysia. Tapi di kualifikasi Piala Dunia 2022 kita bermain di 2019, ketika itu kita kalah 2 kali. Di Senayan kalah 2-3, sementara di Kuala Lumpur kita kalah dengan 2-0 dari Malaysia. Itu pertandingan terakhir yang dimainkan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi sekarang menurut Pak Erick ini enak karena Malaysia sudah ganti pelatih. Ada pelatih asal Australia, itu Peter Klamovski. Dia sedang membenahi tim Harimau Malaya ini dengan pemain-pemain tentunya yang dipilih. Bisa aja ikut seperti kita, banyak pemain yang ingin dinaturalisasi oleh Malaysia, dan itu menarik kata Pak Erick. Itu makanya kita uji nyali dengan mereka. Kalau mereka mau, lebih bagus memang. Kita akan bertanding di Jakarta atau di GBK antara Harimau Malaya dan tim Garuda kita. Yang pasti tentunya tim Garuda kita akan turun dengan komposisi, karena ini FIFA Matchday yang resmi yang menentukan juga poin bagi kedua negara, baik Indonesia dan Malaysia. Pasti Jai Ises akan turun bersama dengan Tom Hai dan kawan-kawan oleh Romani, semua pemain-pemain terbaik kita akan tampilkan menghadapi Malaysia. Demikian juga dengan Malaysia mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan Indonesia. Makanya Pak Erick bilang kita tunggu saja bagaimana mereka ingin berlaga dengan kita atau tidak. Tapi ini sebagai tawaran yang menarik memang. Bagus untuk Malaysia juga untuk uji coba dengan timnas kita. Apalagi Peter Klamovski kan sedang merencanakan membentuk tim Harimau Malaya ini menjadi sebuah tim yang tangguh. Sehingga bisa diperhitungkan untuk ke depan. Mereka sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia. Kalau kita kan sudah enggak, kita sudah langsung lolos. Ada 18 negara itu langsung lolos ketika kita itu tampil di putaran ketiga Piala Dunia. Kita memang top karena kita tidak tanpa satu-satunya di ASEAN yang tidak melalui kualifikasi. Kalau Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam termasuk Myanmar, Laos,
Kamboja itu semua Filipina harus ikut kualifikasi. Nah, Malaysia berada di grup F, satu grup dengan Vietnam. Ya, mereka sudah menang Maret lalu kalau nggak salah menang 2-0 lawan Nepal. Sementara Vietnam menang 5-0 lawan Laos. Ya. Dan kedua tim ini akan bermain pada Juni, 10 Juni yang akan datang. Malaysia akan bertarung dengan Vietnam. Nah, itu menarik, hanya juara grup yang bisa langsung lolos ke Piala Asia nantinya. Ya, dan tentunya Malaysia ingin berharap banyak bisa mengalahkan Vietnam, tapi Vietnam tim yang kuat. Tidak mudah untuk menundukkan Vietnam. Nah, setelah pertandingan itu baru direncanakan ada pertandingan persahabatan di FIFA Matchday. Nah, dengan Indonesia tentunya tergantung sekarang bola ada di Malaysia. Ya, tergantung dari Federasi Sepak Bola Malaysia dan pelatih Peter Klamovki untuk bisa menerima tantangan ini atau tidak melawan dengan kita, karena kita bisa enjoy saja. Kata Pak Ketua bahwa Indonesia ini siapa saja bisa bermain dengan kita, karena sebelumnya kan ada Rusia yang sudah menawarkan mengirim surat untuk bermain dengan timnas kita, tapi agak sulit karena kita bisa memilih ya, tentunya dengan Lebanon atau Kuwait atau Malaysia. Itu yang menjadi prioritas kita, bukan dengan Rusia, walaupun sebenarnya ini bagus kalau dengan Rusia karena secara peringkat kan mereka di atas kita. Kalau kita bisa mencuri kemenangan itu akan bagus buat kita. Tetapi Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sudah memilih mentargetkan atau itu ancang-ancang ke depan Lebanon, Kuwait dan Malaysia. Yang saya mau adalah Malaysia dan Lebanon misalnya, atau Malaysia dan Kuwait akan menjadi lawan kita di segitiga kalau ini benar-benar terjadi, untuk mengantisipasi di putaran keempat jika kita lolos ya ke putaran keempat dari putaran ketiga, karena pasti semua akan menantikan ini drama yang luar biasa yang akan terjadi di GBK ketika Indonesia bertarung dengan Malaysia, dan pasti sold out tiket itu ya, karena banyak juga pasti mungkin pendukung Malaysia yang ingin menyaksikan laga melawan Indonesia, apalagi mereka ditangani oleh Peter Klamovki kan, yang tentunya berambisi ingin meredam kita, ya, ingin mengalahkan kita bermain di GBK. Tetapi mereka juga tahu bahwa tim Indonesia sekarang sedang bagus, sedang berlari dengan kencang, dengan pemain-pemain tambahan yang memperkuat tim kita. Terakhir kita punya 4 pemain tambahan dengan Emil Audero, Dean James, ya, termasuk dengan Ole Romani dan Joy Pelupesi. Dan itu tergambar ketika kita mampu mengalahkan Bahrain dengan 1-0 di GBK, dan pasti Malaysia menyaksikan duel kita dengan Bahrain ketika itu selepas kita kalah telak di Australia. Jadi bahkan kalau kita bisa lolos mungkin ke putaran keempat ada penambahan pemain lagi, tapi kita belum tahu siapa yang akan masuk, karena memang untuk mempertebal, seperti kata Pak Erik, ini intinya untuk mempertebal tim. Di belakang sudah tebal, tinggal di tengah dan juga di depan jika kita bisa melaju terus, karena kita akan berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah juga, calon lawan kita di putaran keempat jika kita menang melawan Cina ya. Itu pasti ada Oman, ada Irak, ya, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar. Itulah lawan-lawan yang akan kita hadapi di putaran keempat jika kita lolos sebagai tim peringkat ketiga atau peringkat keempat di grup C kualifikasi Piala Dunia. Makanya kita berharap banyak ya, semoga Malaysia menerima undangan kita, tantangan kita, dan mereka mau bermain dengan kita, karena Pak Erik bilang juga kita sudah kangen lama dengan tidak bermain dengan Malaysia. Jadi kangen ini sebagai negara bersahabat, sebagai negara tetangga perlu untuk kita mainkan nantinya di GBK. Oke, semoga rencana ini bisa tercapai dan Malaysia bisa menyetujui dan mau bermain bersama dengan timnas kita dalam pertandingan FIFA Matchday di September yang akan datang. Dengan saya Bung Ropan, ciao.